Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, kita ini sekarang berada di akhir zaman. Tentu untuk melakukan beragam maksiat dan dosa kepada Allah, dan tentu ketika kita ingin beribadah kepada Allah banyak hambatan dan tantangannya, dan bisa jadi kemudian kita sudah merasa cukup dengan amal yang kita lakukan dan merasa puas dengan perbekalan yang kita akan bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita harus mewaspadai ini semua dengan cara apa? Inilah kiat-kiat dan syarat-syarat yang harus kita penuhi agar iman kita tetap terjaga sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 24 sampai dengan ayat 29. Allah menyebutkan 8 poin di sana. Poin pertama adalah bahwa kita harus kemudian merespon secara cepat setiap seruan Allah dan Rasulnya. Bila ada perintah, jangan kemudian menunda-nunda waktu untuk mengamalkannya. Ada larangan, segera tinggalkan larangan itu secara cepat. Dengan cara begitu Allah akan terus menjaga kita, dan syaitan pun insya Allah tidak akan mampu menggoda kita, karena dia sudah menyerah kepada orang illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan itu akan menyerah kepada orang yang selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita ini kemudian tetap dalam keimanan setiap saat. Kita berdoa kepada Allah, dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita termaktub dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa terus, karena tidak ada jaminan kita akan husnul khotimah, tetapi mudah-mudahan dengan berdoa Allah akan bimbing kita ke jalan yang benar. Allah akan terus jaga kita agar berada dalam keimanan. Doa kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami untuk terus berada di atas agamamu. Dengan doa ini insya Allah Allah akan jaga kita dari ketergelinciran kepada kesesatan, dan kita selalu berada di atas kebenaran. Yang ketiga adalah fahami dan ketahui wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia bukan sentral akhir, bukan terminal akhir, tetapi justru adalah terminal awal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Terminal akhir kita itu adalah di akhirat kelak. Maka kita harus menyadari di akhirat itu cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Maka ketika kita tidak beribadah kepada Allah, otomatis dengan keadilan Allah, Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka. Sebaliknya, ketika orang itu taat kepada Allah, Allah dengan keadilannya akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Maka sadari terus menerus, dunia hanyalah sebagai jembatan menuju akhirat, sebagai terminal akhir dari perjalanan hidup kita. Yang keempat, terus lakukan dan tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bahwa ketika kemudian kita mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan seluruh kejahatan yang terjadi di tengah-tengah kita, orang zalim itu tidak akan ditimpa siksaan dengan sendirinya, tapi kita pun akan dikenakan oleh Allah karena kita mendiamkan diri dan tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kelima, bahwa agar kita tetap terjaga dalam keimanan ini, mari kita selalu ingat nikmat-nikmat Allah yang telah kita dapatkan darinya. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat Al-Quran, nikmat hidayah, nikmat apa saja Allah telah berikan segala kepada kita. Itu harus terus kita ingat, sehingga dengan mengingat nikmat Allah itu, kita pun akan terus meningkatkan bukti syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Yang
Yang berikutnya, yang keenam adalah waspadai. Waspadai apa sebagai wujud syukur nikmat itu adalah jangan sampai kita berkhianat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum. Maka yang namanya khianat itu biasanya bersumber biasanya karena melihat nikmat Allah sangat sedikit yang diberikan kepadanya atau minim nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka biasanya terjadi pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulullah, dan pengkhianatan terhadap amanah. Karena biasanya kalau kurang iman, semua kalau ada amanah biasanya diukur adalah harta. Mana gajinya, ini enggak ada gajinya. Akhirnya amanah itu ditinggalkan dan diabaikan. Waspada terhadap pengkhianatan ini, dan ingat nikmat Allah yang lain, bukan sekedar materi, bukan sekedar gaji. Yang berikutnya, penyebab orang khianat itu biasanya karena cinta harta dan cinta anak. Ini juga harus diwaspadai. Orang berkhianat kepada Allah, orang berkhianat kepada Rasul, orang berkhianat terhadap amanah, biasanya disebabkan karena cinta harta dan cinta anak. Dan Allah ingatkan kita bahwa harta dan anak itu justru sumber pahala, bukan penghambat pahala. Yang terakhir yang kita harus lakukan adalah mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan takwa itulah insya Allah akan mampu kita membedakan mana yang benar dan mana yang baik, yang buruk. Alarm terhadap dosa, ketika ingin melakukan dosa, Allah ingatkan kita bahwa itu adalah haram. Hati kita akan mengatakan jangan lakukan, karena itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 8 poin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ini mampu kita terus menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, dan kita insyaallah akan menjadi orang yang husnul khotimah dan menjadi penyebab kita akan surga di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bimbing kita ke jalan yang benar, Allah terus bimbing kita ke jalan yang baik, sehingga kita di dunia merasa bahagia dengan hidup ini, kita husnul khotimah, dan di akhirat berhak mendapatkan kenikmatan abadi berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'al waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala dinik wa ala mahabbatika ya Allah ya Rahman ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.